Baik, pemirsa, kembali lagi di Kontroversi. Sepertinya narasumber kami di studio memang masih berdebat ya, apakah Indonesia cerah atau gelap. Di sebelah sini yang kiri mengatakan Indonesia gelap, obornya sudah menyala tapi minyaknya kurang. Bagaimana tuh, Mas Hanif? Ya, justru biar minyaknya nggak kurang, maka satu, kita nggak boleh saling menyalahkan. Yang kedua, ini saatnya kita untuk bersama-sama sebagai bangsa, kita ini harus gotong royong ya, untuk mendorong agar ekonomi kita bangkit lagi. Setidaknya ada tiga sisi yang kita bisa lihat. Satu adalah soal daya beli rakyat. Nah, gimana caranya kita ini melakukan penguatan daya beli rakyat? Makanya kita dorong nih pemerintah bisa memperkuat daya beli rakyat dengan melakukan percepatan insentif-insentif yang untuk masyarakat, entah itu BLT kah, entah itu insentif untuk UMKM lah, entah itu untuk macam-macam seperti MBG dan lain sebagainya. Kemudian juga soal menjaga kepercayaan pasar. Nah, ini saya mau dorong lebih kepada bagaimana kita melakukan transformasi strukturalnya lah. Jadi biar ini lebih kuat di pasarnya, gimana agar nanti sektor-sektor produktifnya bisa lebih didorong, bahkan mungkin kita bisa masuk ke reindustrialisasi, kemudian kita juga bisa perkuat produksi di domestik kita. Nah, yang terakhir mungkin yang terkait dengan soal akses pembiayaan di masyarakat, yang ini juga nanti akan membantu memperkuat pergerakan ekonomi kita. Jadi poinnya adalah ya sebenarnya minyaknya bahan bakunya kita juga ada gitu. Hanya ini perlu kita konsolidasikan bersama, dan oleh karenanya kita juga dorong Kementerian Keuangan juga untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai roadmap fiskalnya itu lebih clear gitu loh. Nah, sehingga publik itu yakin, karena sebenarnya kan apa yang dilakukan oleh Bu Sri Mulyani dan teman-teman di Kementerian Keuangan itu kan cukup jelas. Nah, cuman mungkin ini butuh komunikasi politik yang lebih baik sehingga masyarakat tahu betul, oh ya ini secara fiskal ini aman, ini misalnya kalau dari sisi investasinya juga tumbuh, dari sisi perbankannya kuat dan lain sebagainya. Lagi-lagi butuh komunikasi publik yang lebih baik supaya tidak saling menyalahkan nih, Mas Helios. Gimana? Merespon. Jadi sebetulnya ini persoalan bagaimana kita harus bergotong royong, jangan saling menyalahkan. Iya, memang yang menyalahkan kan presiden kan. Kita nggak menyalahkan siapa-siapa. Yang menyalahkan presiden dengan komunikasinya membuat hoax dan sebagainya. Tapi data-data itu nggak hoax sebenarnya. Data-data itu ada dan diterbitkan oleh Bank Indonesia, BPS dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat sebenarnya obor-obor ini kan memerlukan kondisi fiskal yang sehat. Tengok kalau kita lihat dari sisi penerimaan negara, tadi Pak Ferry sudah menjelaskan panjang lebar mengenai shortfall di 2 bulan awal kita. Meskipun Maret sudah membaik, karena memang di Maret ini kan ada SPT yang memang dia kalau siklus tahunannya pasti akan meningkat. Dan itu pasti akan meningkat, nggak mungkin kalau Maret itu dia turun gitu. Nah, yang kedua adalah kita melihat dari fiscal space. Ini sangat-sangat sempit kalau kita dengar ada beberapa program yang ingin dipaksakan. MBG sudah dipaksakan, dan saya kira seperti ini logikanya. MBG itu adalah memang ada terjadi permintaan besar-besaran untuk program MBG, tapi jangan lupa ada shifting juga di situ. Dari mana? Dari permintaan pasar. Ini kan ada permintaan dari pemerintah, ada permintaan dari pasar. Permintaan pemerintah itu menggeser dari permintaan dari pasar. Makanya ini yang bisa saya bilang tidak akan selalu positif tinggi. Kita menghitung dampak dari MBG itu cuma 0,06%. Itu sangat rendah sekali. Dan kalau kita lihat dari sisi itu saja, obornya minyaknya kurang. Terus kemudian dari kursi merah putih tadi akan dipaksakan untuk dari perbankan. Perbankan kita akan bonyok kalau gitu. Ini yang koperasi merah putih ya? Merah putih. 75.000. Mas Astrio pasti punya jawabannya untuk membantah itu? Ya, ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Mas Nailul yang harus kita cermati berdasarkan data-data yang ada. Pertama, ketika Mas Nailul mengatakan bahwa sedang ada penurunan daya beli atau konsumsi rumah tangga daripada masyarakat Indonesia. Beliau sendiri menyatakan bahwa trennya masih pertumbuhan positif di angka kurang lebih 5%. Dan Partai Gerindra semakin meyakini bahwa tren konsumsi dalam negeri ini akan semakin meningkat. Kenapa? Karena balik lagi oli tersebut untuk melumasi peningkatan daya beli daripada masyarakat, terutama konsumsi dalam negeri itu sudah dilakukan. Kalau kita lihat beberapa program-program yang sedang diusung oleh pemerintah, seperti makan bersih gratis, seperti koperasi merah putih, maupun pembentukan Danantara, semuanya diciptakan untuk menciptakan satu adalah
adalah demand di tingkat lokal. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah penciptaan lapangan pekerjaan berkualitas. Jadi di sini pemerintah berfokus bukan hanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang bisa meningkatkan daya beli, tapi menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas yang berorientasi high paying jobs. Baik. Yang kedua adalah kalau kita berbicara rendahnya tingkat inflasi di kuartal pertama di tahun 2025, perlu kita sadari bahwa rendahnya tingkat inflasi justru merupakan bentuk keberhasilan daripada pemerintah dalam mengendalikan harga. Kenapa? Sebagian kontribusinya itu lahir daripada administrative pricing, seperti contoh diskon 50% dari tarif listrik di bulan Januari dan Februari yang sempat kita rasakan. Yang kedua adalah karena memang dari sisi supply, pemerintah berhasil menjaga supply ini tetap terjaga. Baik. Jadi kalau inflasi itu biasanya adalah karena demand-nya terlalu tinggi, supply-nya nggak ada, kali ini demand-nya tetap tinggi, tetapi supply-nya juga bisa dijaga sehingga inflasinya bisa terkontrol. Terakhir adalah kita harus menyadari juga bahwa kalau berbicara angka PHK, katakanlah di tahun 2024, ya kita akuin ada PHK. Mungkin angkanya bervariasi, ada yang mengatakan sekitar 40 sampai 50 ribu. Tetapi kita juga harus fair. Berapa jumlah pekerjaan yang telah berhasil diciptakan selama tahun 2024? Di sini ada Pak Hanif, beliau juga waktu itu mantan Menteri Tenaga Kerja. Beliau mungkin merasakan kalau sedang ada tren PHK itu cenderung memang disoroti oleh media. Tetapi ketika ada gelombang penyerapan tenaga kerja baru seperti di tahun 2024, penyerapan tenaga kerja di sektor manufakturing itu tembus di angka 1 juta. Mungkin pemberitaannya kurang, Mbak Zilvia. Jadi yang kita katakan adalah bahwa tantangan ada. Tetapi secara tren makro ini angka-angka tersebut semuanya berbicara bahwa kita sedang on the right track dan Indonesia sedang bertumbuh dengan Kami juga- Satu. TPT di September tahun 2024 naik dari Februari tahun 2024. Yang salah. TPT, tingkat pengangguran terbuka. Datanya. Oke, kami akan tampilkan data yang tersaji saat ini ya, data dari Kemnaker soal jumlah PHK dari Januari sampai Februari 2025. Boleh tolong ditampilkan teman-teman. Yang intinya menurut Kemnaker itu sampai Februari 2025 totalnya sudah 18.610. Apindo punya data lebih dari ini 40 ribuan. KSPI juga katanya menghitung sudah lebih juga dari ini. Pertanyaan saya ke Mbak Irma terlebih dahulu. Mbak Irma, kita pakai data Kemnaker lah ya, data resminya. Apa yang salah ketika baru sampai Februari 2025 itu sudah 18.610 karyawan kita, orang-orang yang di PHK? Sebenarnya di bulan September, Agustus September itu Ibu Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia menyampaikan kepada Komisi 9 dalam RDP itu ada 190 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia. 190 ribu. Yang sudah terserap sekitar 90 ribu. Artinya kan masih ada 80 ribuan. Itu Ibu Ida Fauzia menyampaikan itu di RDP di Komisi 9. Dan ketika saya tanyakan di mana lapangan pekerjaan itu tersebar ke seluruh Indonesia. Hanya saja memang komunikasi publik, lagi-lagi komunikasi publik dan sosialisasi dari pemerintah, CQ Menteri Tenaga Kerja itu nggak bagus. Sehingga masyarakat di daerah, mohon maaf ketika saya melakukan sosialisasi misalnya, itu masyarakat yang mau mencari pekerjaan gitu nggak tahu di mana dia bisa melamar pekerjaan. Gitu. Nah yang begini-begini kan harusnya disosialisasikan. Nah ini yang terjadi gitu. Banyak pekerjaan yang masih bisa diambil oleh masyarakat, tetapi Ini, Mbak, saya nambahin, informasinya nggak jelas gitu. Mbak Irma dikit ya. Jadi memang problem pengangguran kan bukan semata bahwa kemudian lapangan pekerjaan seolah menyempit terus. Kan bukan semata itu. Tapi ada di kita ini juga problem mismatch. Ada problem skill kita. Sehingga ke depan pemerintah itu kita dorong juga agar pelatihan dan pendidikan vokasi termasuk soal BLK yang tadi disampaikan oleh Bu Irma itu digenjot ini. Ini sebagai bagian dari transformasi struktural ekonomi kita gitu. Jadi memperkuat pelatihan dan pendidikan vokasi terutama untuk upskilling maupun reskilling. Sehingga dengan begitu maka kesempatan kerja yang muncul bisa diisi oleh tenaga kerja kita. Harus jeda. 10 detik. Sekarang kita menghadapi berbagai tantangan ya. Ada tarif kebijakan resiprokal, makanya ada hitung-hitungan bisa 60 ribu dalam 3 bulan ke depan ya. KSPI menghitung bisa terjadi PHK. Ya kan kalau kita tidak benar menghadapi tarif itu. Nah, bagaimana cara yang tepat supaya ada kebijakan tarif Trump itu, bagaimana kita mengantisipasi supaya tidak lebih banyak yang di PHK? Mas Asrio nanti juga boleh menambahkan, tapi kita jeda lagi pemirsa usai yang satu ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.